Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Ismet. Saya akan ada sedikit yang saya ceritakan tentang kelahiran putra putri dari almarhum Kiai Haji Fuad Hasyim Bentuk Pesantren. Di antaranya yaitu kelahiran Gus Abbas. Dulu ibu saya ketika mau mengandung anaknya itu selalu abah saya itu selalu bermimpi bertemu dengan Kiai Abbas atau Mbak Abbas, dan Mbak Abbas itu selalu bilang nanti istri kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan jenis kelaminnya itu selalu disebut baik putra ataupun putri. Dari putra putrinya Kiai Fuad Hasyim 11 dan Gus Abbas itu nomor 5, kalau saya nomor 9. Dan pada saat kelahiran yang keempat, yaitu kakaknya Gus Abbas, Gus Faisalahuddin, itu abah dengan ibu itu berniat untuk stop punya anak, cukup 4 saja. Tapi setelah kesepakatan untuk stop punya anak, tiba-tiba abah saya itu bermimpi bertemu dengan Kiai Abbas, dan Kiai Abbas itu sangat marah sekali. Kenapa kamu berhenti punya anak? Orang saya masih ada yang ditunggu sama saya. Masih ada yang ditunggu sama saya dari anak kamu, dari cucu saya. Kenapa kamu berhenti punya anaknya? Ternyata akhirnya karena Kiai Abbas marah, akhirnya abah saya untuk stop punya anak itu diurungkan. Dan tiba-tiba pada suatu saat abah saya bermimpi lagi dan bertemu dengan Kiai Abbas, dan Kiai Abbas mengatakan bahwa nanti istri kamu akan mengandung dan punya anak lagi, dan akan anaknya laki-laki. Nah, benar kejadiannya. Ibu saya mengandung dan alhamdulillah punya anak laki-laki. Nah, ketika itu abah saya itu memberikan nama kepada anak yang kelima itu, ke putranya itu, dengan nama Muhammad bin Yahsi. Sudah selesai bin Yahsi. Tiba-tiba bapak mertuanya abah saya atau kakek saya, Kiai Mustahdi Abbas, tiba-tiba datang ke abah saya. Namanya siapa anaknya? Abah saya bilang Muhammad bin Yahsi. Jangan, kata Mbak Abbasnya, harus ditambahin, jangan hanya Billy Yahsi saja, harus ada nama sayanya. Namanya saya maksudnya namanya Mbak Abbas, kata Mbak Abbasnya itu. Akhirnya ditambahinlah sama abah saya dengan nama Muhammad Abbas bin Yahsi. Dan setelah itu Mbak Abbas itu nggak datang dalam mimpi abah saya lagi, kecuali ketika mau mengandung anak-anaknya yang lainnya, adik-adiknya Gus Abbas termasuk saya. Dan akhirnya saya menerka-nerka, dulu itu Mbak Abbas luar biasa. Beliau itu panglima Hizbullah, panglima pasukan Hizbullah. Dan Mbak Abbas itu pernah bilang bahwa belum selesai perjuangannya beliau. Nah, akhirnya saya menerka-nerka, apakah ada kaitannya dengan Gus Abbas yang sekarang itu mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah. Akhirnya saya mencocok, ternyata kalau menurut saya kayaknya cocok, memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Abbas itu, bahwa beliau bilang di dalam mimpinya abah saya itu bilangnya bahwa masih ada yang ditunggu sama saya untuk meneruskan saya. Mungkin ini Gus Abbas meneruskan ketika Kiai Abbas, Mbak Abbas pasukan Hizbullah, dan sekarang Gus Abbas mendirikan Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Cuman bedanya dulu zamannya Mbak Abbas itu melawannya penjajahnya itu Belanda, dan sekarang melawannya anteknya Belanda. Siapa ya, Bang Alawi itu? Mungkin seperti itu. Ini hanya sekedar sekelumit cerita
yang menurut saya ada kaitannya, sangat berkaitan sekali dengan yang terjadi pada keadaan pada situasi saat ini, dan waktu dikait-kaitkan dengan waktu zaman penjajahan Belanda itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan Gus Abbas mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah ini memang meneruskan perjuangan dari mbah buyutnya, yaitu Kiai Abbas atau Mbah Abbas untuk pesantren. Mudah-mudahan itu semua akan terwujud apa yang dicita-citakan oleh Mbah Abbas pada saat dulu. Cita-cita untuk memerdekakan Indonesia bukan hanya memerdekakan dari Belanda saja, tapi dari antek-anteknya dan dari penjajah-penjajah yang mengatasnamakan agama, apalagi mengatasnamakan salah satu golongan dan cucunya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya. Saya Ismatul Rahman, saya cukupkan segitu saja, sekian saja. Mungkin nanti akan ada cerita-cerita yang lainnya lagi. Banyak sekali cerita-cerita tentang keluarga besar dari almarhum al-maghfurah Profesor Dr. Kiai Haji M. Fuad Hasyim. Banyak sekali, nanti saya ceritakan semua. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.